dalam berbagai macam bentuknya, dan Allah menyebutkan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, kalau kamu hitung maka tidak akan bisa. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri, yang sama-sama kita miliki, yaitu iman dan Islam. Dan disitulah kita harus menjaganya. Kita jaga dengan ilmu, karena hanya ilmulah yang kemudian bisa menenangkan hati kita. Sampai ulama itu membandingkan orang yang mencari harta begitu dapat mati-matian, dia akan menjaganya sampai mati, orangnya menjaga harta itu. Tapi begitu ilmu, maka ilmu itu yang menjaganya sampai mati. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ilmu yang terbaik yaitu tentang akidah. Karena banyak orang yang menawarkan keyakinan-keyakinan tertentu yang ujung-ujungnya adalah pilihlah saya, angkatlah saya, kalau tidak saya maka kamu sesat gitu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengumpulkan kitab-kitab akidah dari yang periode yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama yaitu kitab akidah Al-Imam Sufyan As-Tsauri. Kemudian yang kedua kitab akidah Imam Al-Qutaibah bin Sa'id Al-Bakhri. Kemudian Imam Sufyan As-Tsauri itu lahir tahun 96, wafat di 161 Hijriah. Ini saya sampaikan di Masjid Istiqlal Sumber. Kemudian ada Imam Qutaibah bin Sa'id, ini lahir di tahun 1500, wafat di 240 Hijriah. Ini saya sampaikan di Masjid Mutakin Triagan Mojolaban. Kemudian ada kitab akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang paling terkenal yaitu Ushul Sunnah. Beliau lahir di tahun 164 sampai 241 Hijriah. Ini saya sampaikan di Masjid At-Taubah Tipes. Kemudian ada kitab akidah Imam Al-Muzani. Ini muridnya Imam Syafi'i. Ini saya sampaikan di Masjid Babul Ilmi Gebang Kadipiro, di mana kitab akidah ini harusnya dijadikan pegangan oleh kaum muslimin yang mengatakan madhab kami adalah Syafi'i, karena beliau muridnya Imam Syafi'i. Jadi akidah dari gurunya itu terangkum dari muridnya. Tapi kaum muslimin yang katanya bermadhab Syafi'i malah membuat rumusan naik fikih ikut Syafi'i, tapi naik akidah ikut Asy'ari. Terus ibadahnya atau tazkiyahnya mengikuti Sufi ala Junaid al-Baghdadi. Nah, ini sebenarnya rumusan yang kurang tepat. Harusnya kalau madhabnya Syafi'i, akidahnya Al-Muzani. Harusnya seperti itu. Kemudian yang kelima, akidah Imam Humaid. Ini juga saya sampaikan di daerah Mojolaban. Kemudian akidah Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani. Ini saya sampaikan di Masjid Adi Abdullah Bentang. Nah, ini yang ketujuh, yaitu kitab akidah Imam Al-Bukhari. Dan ini kitab akidah yang paling tipis setelah akidah Imam Sufyan As-Tsauri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah Imam Al-Bukhari disebutkan dalam tulisan beliau, Aqidatu Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah fi jama'atin minas salafil ladzi yarwi anhu. Ini adalah tentang akidah Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, tentang pertemuannya dengan jamaah ulama dari kalangan salafus salih, yaitu ulama-ulama dulu yang salih, yang ia meriwayatkan hadis-hadis dari mereka.
Tadi beliau itu selain mendatangi para ulama untuk mengumpulkan hadis, beliau juga menyusun hadis-hadis itu sesuai dengan babnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian beliau kumpulkan tadi tentang akhlak menjadi kitab Adabul Mufrad, dan beliau merangkum tentang akidah mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Abul Qasim Hibatullah Ibn Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalikai, berkata Abul Qasim Hibatullah bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Likai Asy-Syafi'i. Kemudian akhbarona mengabarkan kepada kami, ini sanadnya ini, Ahmad ibni Muhammad ibni Hafsin Al-Harawi qala, mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Hafs Al-Harawi, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibni Ahmad ibni Muhammad ibni Salamah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salamah, beliau berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abu Husain Muhammad ibn Imran ibn Musa Al-Jirjani, beliau berkata, sami'tu Abu Muhammad Abdurrahman, aku mendengar Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bukhari Syasi, di daerah Syas, Abdullah bin Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari yaqulu, beliau berkata. Jadi ini syaratnya. Dan tadi kitab akidah itu masih berlanjut dari Imam Bukhari. Nanti ada Akidah Ar-Raziani, ada Abu Bakar ibn Abi Dawud, Imam Abu Dawud, kemudian ada Akidah Tahawiyah, kemudian ada Akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, dan seterusnya sampai nanti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Muhammad bin Jamil Zainu, kemudian yang belakangan yaitu Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Wahid bin Abdul Salam bin Bali, kemudian Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili. Dan dari yang awal-awal itu kalau kita urutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poinnya itu yang awal, kemudian yang kedua itu akan sama dengan yang pertama, terus ada tambahannya. Nah, tambahannya ini mengikuti munculnya aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Jadi kalau di awal ini kelompok menyimpangnya misalnya cuma dua dibahas di situ. Nah, kemudian begitu yang ketiga muncul kelompok yang menyimpang dua lagi, maka ada tambahan dua lagi pembahasannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, makin ke bawah itu nanti jumlah matannya atau pembahasannya tentang akidah makin panjang. Tapi yang awal-awal ini dipertahankan, sehingga ketika dikatakan fikih itu ada perbedaan, ada khilafiyah, benar. Tapi kalau kemudian akidah seharusnya tidak. Karena dari yang saya urutkan itu dari masa ke masa itu sama, cuma makin ke bawah makin banyak karena makin muncul aliran-aliran atau kelompok-kelompok yang kemudian tidak sesuai dengan akidah yang benar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab akidah Imam Bukhari ini menjadi spesial karena beliau sambil safar mencari hadis, beliau menuliskan kitab akidah ini. Beliau mengatakan, la itu aksara min alfi rajulin min ahli ilmi, aku telah ketemu lebih dari 1.000 laki-laki dari kalangan para ulama. Jadi ini ekstraksi rangkuman dari pertemuan beliau dengan 1.000 ulama, yang mana 1.000 justru dikatakan aksara, lebih dari 1.000. Jadi mungkin bisa 1.100, bisa 1.200. Kemudian dari mana saja ulamanya? Min ahli Hijaz, dari Hijaz,
wa Makkah wa Madinah, Makkah dan Madinah, wal Kufah dan dari Kufah, Kufah dan Irak, wal Basrah, Basrah dari Irak, wa Wasid dari daerah Wasid, wa Baghdad dan Baghdad, wa Syam dari daerah Syam, wa Misr, Mesir. Lagi tuhum karrotin, dan aku bertemu mereka nggak cuma sekali, berkali-kali. Jadi mungkin habis dari sana nanti nyari hadis lagi, pindah tempat, kemudian dari tempat yang lain, oh saya dapat lagi dari sana, balik lagi, ketemu lagi dengan ulamanya itu lagi. Kornon ba'da kornin, bertahun-tahun. Summa kornon ba'da kornin, kemudian bertahun-tahun lagi. Kemudian adraktuhum wa hum mutawafiruna mundu aksara min sittin wa arba'ina sana. Dan aku menjumpai mereka dalam perjumpaan itu, nah di total sekitar 46 tahun. Jadi 46 tahun pengembaraan beliau mengumpulkan hadis. Beliau ketemu dengan ulama lebih dari 1000 dari daerah-daerah tadi, ada Hijaz, Makkah, Madinah, Basrah, Wasid, Baghdad, Syam, Mesir. Beliau mengumpulkan pemahaman akidah mereka. Makanya kalau ngapunten di Indonesia ada sekelompok orang yang membuat ormas misalnya, lalu kemudian ormasnya merumuskan akidahnya sendiri, dan menurut saya itu terlalu wani, terlalu kental. Apalagi sampai perumusannya mengatakan nek ora kelompokku itu ora bener, sampai membuat baiat nek ora baiat karo imamku yo keliru, nek ora ngaji karo kelompokku enggak mangkul istilahnya, maka ilmunya ndak bener. Sampai istilah mangkul itu apa istilahnya, dilogikakan, diibaratkan. Mangkul ini kayak ini dulu, saya penasaran mangkul ini apa tuh? Ngertos belum macul itu. Mangkul ini loh, aku belajar sama buku tentang cara gawe bakso. Nah, terus ilmu ini nak prakteknya gawe bakso. Jadilah bakso kuwi bakso sing enak. Nah, delalah pas aku sinau karo guruku, enek wong sing nyinceng atas ngintip pas guruku ngajari aku. Nek dhek wegah sinau langsung sama guru, dhek ngintip. Akhirnya dhek yo gawe bakso yo enak. Wong ilmu sama guruku ning ngintip. Nah, maka aku ketika entuk ilmu gawe bakso dan tak ajari ke kalian, maka itu ilmu yang mangkul dan barokah. Pokoknya baiat imam barokah mangkul niku frase atau kalimat yang sering digunakan. Lah entuk ilmu kuwi mau entuk elek nyolong katanya. Makanya baksone ora barokah. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang sungguh sangat menyedihkan ya. Bagaimana ilmu dikapling sedemikian rupa. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya bertemu mereka totalnya sekitar 46 tahun. Ahla Syam, mereka penduduk Syam, wa Misr dan Mesir, wal Jazirati Marratain, dan penduduk negeri dua Jazirah. Kemudian wal Basrah dan Basrah. Itu kalau di total sudah dikatakan arba'a marrat, sebanyak 4 kali aku ketemu. Fi sinina zawi adadin, dalam beberapa tahun. Bil Hijaz sittata aqwami, dan dari atau pada ulama Hijaz aku ketemu 6 tahun. Wala uhsi kam dakhaltul Kufah,
dan aku juga tidak ngitung berapa banyak aku sudah masuk Kufah, Baghdad dan Baghdad, maka muhaddisi ahli Khurasan, dan di sana aku juga ketemu dengan para muhaddis ahli hadis Khurasan. Minhum diantaranya Al-Makki ibnu Ibrahim, Al-Makki bin Ibrahim, wa Yahya ibn Yahya, Yahya bin Yahya, wa Ali ibn Hasan dan Ali ibn Hasan ibni Syakik bin Syakik, wa Qutaibah ibn Sa'id, Qutaibah bin Sa'id, wa Syihab ibni Ma'mar dan Syihab bin Ma'mar. Wa Bisyam, dan adapun ulama Syam, mereka adalah salah sebagiannya Muhammad ibni Yusuf al-Firyani, Muhammad bin Yusuf al-Firyani, kemudian ada Aba Mushirin Abdul A'la ibni Mushirin, kemudian ada wa Aba Mughirah Abdul Qudus ibn al-Hajjaj, dan ada Abul Yamani al-Hakam ibni Nafi', wa man ba'dahum iddatan kasirah, dan setelah generasi itu dalam jumlah yang banyak. Makanya ini kalau dibacakan kayak gini Pak, ini sebenarnya ya mangkul itu yang mereka maksud. Cuman kalau nggak dengar langsung dari yang nulis itu katanya tadi bakso yang nggak barokah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya istilah mangkul itu ya istilah yang dibikin dengan definisi seperti itu. Tapi kalau maksudnya adalah bersanad, maka dengan membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka sanadnya itu sudah mangkul kalau pakai istilah mereka ini. Wa bi Misr, dan di Mesir saya ketemu Yahya bin Kasir, dan wa Abu Shalih Katib Al-Laits ibn Sa'id, kemudian ketemu juga wa Sa'id ibni Abi Maryam, dan ketemu juga wa Asbagh ibn al-Faraj, kemudian ketemu juga wa Nu'aim ibni Hammad. Kemudian di Makkah ketemu dengan Abdullah ibni Yazid al-Mukri, ketemu juga dengan Al-Humaydi, nah ini tadi yang saya sebut Imam Al-Humaydi, wa Sulaiman ibni Harb qadi Makkah, Sulaiman ibn Harb, wa Ahmad ibni Muhammad al-Azraqi. Wabil Madinah, dan di Madinah ketemu Ismail ibni Abi Uwais, wa Mutarrif ibni Abdillah, wa Abdillah ibni Nafi' az-Zubairi, wa Ahmad ibni Abi Bakar, Aba Mus'ab az-Zuhri, wa Ibrahim ibni Hamzah az-Zubairi, wa Ibrahim ibni Mudhir Al-Khizami. Disebut ini manggil banget, ini banyak nama-namanya. Wabil Basrah, dan di Basrah aku ketemu dengan ini sebagian, artinya sebagai 1000 lebih. Dia menyebutkan nama ulama besar pada zamannya, yaitu di Basrah ketemu dengan Abu Asim Al-Dohak ibni Makhlad As-Saibani, wa Aba Al-Walid Hisham ibni Abdillah Al-Maliki, wal Hajjaj ibni Minhal, wa Ali ibni Abdillah, sampai mana dari Mekah, wa Ali ibni Abdillah ibni Ja'far Al-Madini. Wabil Kufah, dan di Kufah aku ketemu dengan Abu Nu'aim Al-Fadl ibni Tukaini, wa Ubaidillah ibni Musa, wa Ahmad ibni Yunus, wa Ubaisah ibni Uqbah, wa Ibn Numair, wa Abdillah ibni Utsman ibn Abi Saibah. Wa bi Baghdad, dan di Baghdad aku ketemu Ahmad ibni Hanbal. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kitab akidahnya yang tadi saya sebut Ushul Sunnah. Wa Yahya ibn Ma'in, ini juga ulama besar. Wa Aba Ma'mar, wa Aba Haysamah, wa Aba Ubaidin Al-Qasim ibn Salam. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada
pertanyaan lucu terkait dengan manggul-manggul itu. Kenapa kita harus manggul? Karena kalau kita langsung membaca kitab Imam 4, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, di situ belum ada status hadisnya sahih atau hasan. Makanya kita perlu manggul. Dan iya, berarti belum ada statusnya Imam Bukhari nya belum membukukan hadis. Makanya urutannya itu kan para imam fikih itu dulu, baru kemudian Imam Bukhari. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal termasuk guru dari Imam Bukhari. Makanya kalau Imam sebelumnya kitabnya nggak ada Sahih Bukhari-nya, ini Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ya benar, karena memang Imam Bukhari itu lahir setelahnya. Wa min ahlil jazirah, dan dari ulama Hijaz, di situ ada Amr ibn Khalid al-Kharrani, Wabil Wasit, dan daerah Wasit itu ada Amr ibn Aun, ada Asim ibn Ali ibn Asim. Kemudian dari daerah di Marwah, daerah Marwah ada Sodaqah ibn Fadl wa Ishaq ibn Ibrahim al-Handoli. Kemudian dari sudah sampai situ. Kemudian waqtafaina bitasmiyati haula'i ay yakunu mukhtasaran wa an la yatula dzalika fama ra'aitu wahidan minhum yahtalifu fi hadhil asya'. Maka supaya ringkas, tidak saya sebutkan semuanya, tak cukupkan nama-nama itu saja, nama-nama besar itu saja, di mana mereka semua, kata Imam Bukhari, baik yang kusebutkan maupun yang tidak, berarti 1000 lebih ulama tadi. Di sini dikatakan oleh beliau, fama ra'aitu wahidan minhum, aku tidak lihat satu dengan yang lainnya, yang talifu fi hadhil asya', berbeda pendapat dalam hal-hal berikut ini. Nah, inilah poin-poin akidah. Makanya akidah itu kalau diambil dari ulama-ulama seperti ini aman. Tapi kalau tadi itu cuma karena dorongan ikut ini ikut itu dia dapat KTA, maka itu biasanya rokok aneh, rokok aneh. Yang pertama, bahwasanya kata beliau, annad dina qaulun wa amalun. Yang namanya ad-din, yaitu agama. Nanti dalam kalimat kitab-kitab akidah yang lain, yaitu iman, itu terdiri dari ucapan dan amal. Ucapan itu yang terucap, amal itu yang diperbuat oleh anggota badan. Nah, dua-duanya ini konfirmasi dari isi hati. Jadi ini tidak bertentangan. Nanti ada orang yang sentimen sama tulisan beliau ini mengatakan, iya berarti salah, tidak dari hati, mulut, dan kemudian perbuatan ini. Jadi beliau tidak salah dalam hal ini. Beliau mengatakan qaulun wa amalun itu sebagai bentuk aplikasinya yang kelihatan. Hati yang harus sinkron. Makanya di tanggal 25 itu berseliweran video yang penuh subhat. Ada seorang Gus Gondrong yang dia mengatakan mengucapkan selamat Natal ini gak popo. Bahkan dari kampung sini itu yang pertama kali mengucapkan kepada tonggoku sing Katolik iki dhewe aku. Saiki apa nek aku ngucapke ngono terus aku ganti agama, ya ora. Apa nek aku ngomong selamat hari pahlawan terus aku jadi Avenger, mulai ngoten niku. Kan yo ora. Terus nek aku ngucapke selamat hari ibu, apa ya aku terus jadi ibu-ibu. Lah kuwi para jomblo kuwi anggere nek wong nikah ngucapke selamat menempuh hidup baru, dhewe yo jomblo wae gitu. Kata dia. Kemudian perkataannya dikatakan ditutup dengan kalimat sing jenenge iman wili jarwati. Disitulah beliau menyimpang. Makanya Bapak Ibu dan rahmati Allah,
Yang namanya din atau iman yaitu di dalam hati, sampai situ beliau benar. Tapi wa qaulun, ucapannya dia harus benar. Wa amalun, amalannya dia harus iqrar. Makanya kalau kita kembali kepada sejarah, kepada sirah, bagaimana yang namanya Abu Thalib, paman beliau SAW, itu percaya ponakannya ini orang benar, nggak pernah dusta, nggak pernah bohong, gitu kan, sampai mendapat gelar Al-Amin, gitu. Dan saking sayangnya sama ponakannya yang bukan ponakan yang nakal, diopeni dari kecil sampai besar, dakwahnya pun juga dijaga, dilindungi, gitu. Ada cobaan dari orang Quraisy, beliau ikut membela, hatinya sudah membenarkan, tapi begitu mau meninggal, mau wafat, Nabi menemani beliau dan mengatakan, ya amikul la ilaha illallah. Hei paman saya, wahai pamanku, omku, gua mengetikkan la ilaha illallah. Berarti kan ucapan itu. Uhajul laka bihi indallahnya. Nanti ucapan dengan itu akan jadi hujah buat saya di hadapan Allah nek jenengan sampun beriman. Mengucap niku. Nah, maka beliau nek ngucapke niku jane niku mboten kelangan apa-apa, mung kelangan paribasane ampun dan kelangan abab. Mboten ngetokke duit, mboten salat, mboten apa. Kemudian ngucapke niku meninggal, maka beliau sudah masuk Islam. Tapi yang namanya orang dulu, orang Arab dulu itu paham bener nek yang namanya kalimat la ilaha illallah itu mboten mung ucapan. Itu benar-benar citra dari keyakinan, dan itu otomatis menolak sembahan-sembahan yang lain. Makanya temannya yang masih saudara juga yang bernama Abu Jahal itu di sebelahnya mengatakan, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kita, agama Abdul Muthalib? Disitulah kemudian Abu Thalib tidak mau mengucapkan itu. Dan ketika beliau tidak mau mengucapkan itu, wafat tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ya kafir Pak. Dan kemudian Nabi mengatakan, wallahi la astaghfirullah laka, ya Allah, paman demi Allah aku akan minta ampun kepada Allah kalau aku enggak dilarang. Lalu turun ayat, makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Dan pantas seorang nabi dan orang beriman memintakan ampun ke orang musyrik. Ini menjadi dalil Pak, bahwasanya ucapan itu juga bagian dari iman. Makanya kalau orang ngaku beragama Islam kok ucapkan selamat Natal, tidak boleh. Dari dalil itu, belum lagi dalil yang lain. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitum syai'an idza, sungguh ucapanmu itu ucapan yang sangat mungkar. Kata mungkar ini berarti kan Allah tidak senang kalau ada yang mengucap kayak gitu. Dan kalau kita nggak seneng sama orang, awas ya kowe, paling ngoten tok. Tapi kalau yang nggak seneng niku Allah pripun? Takatus samawatu yatafattarna minhu. Langit kuwi lho, meh wae tak pecah. Nek sudah pecah ya jubruk gitu, jubruk ya wae dhewe ten iso. Wadan sakul ardu, dan bumi itu tak belah. Jadi Allah itu kalau gergeten anyel niku ancamane ngoten niku. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung itu tak hancurkan. Kenapa? Anta aulir rahmani walada. Karena kamu mengucapkan Allah itu punya anak. Wa may yambaghi lirrahmani ayyat takhida walada. Tidak pantas Allah kamu katakan punya anak. Jangan Allah. Kita aja misal tiba-tiba ada lanang di Pak kula putra jenengan, kita akan ngomong lho, ojo kok kowe le. Wong aku ora kenal lho, iki sapa iki. Terus dhek ora trimo, ngoroten bojo kita. Bu, kula niku putrane garwa jenengan. Mosok ora mungkin bojo kowe cintanya hanya buat kuwo. Terus delokan bentukmu ki lho. Rupamu irunge mancung, bojoku irunge pesek, kulitmu putih, kalau bojoku ireng gitu kan. Rambutmu keriting, bojoku ranti rambut gitu. Iki ketemu wong endi gitu. Wah, ditolak sama istri jenengan, tak trimo, mlayu teng tangga jenengan. Tangga jenengan, apa Mas?
Kula niku jane putrane Pak ini kok kali buke. Putrane Pak ini ku, nah Pak ini ku mboten trimo, mboten ngakoni, garwane nggih mboten. Ngono to. Dasar ora jelas. Nah, tangga jenengan beda dhek. Nah, tentu kita yo angel to sama tangga kita. Oh, lah tangga ora jelas. Ora takok mrene malah percaya karo dhek piye to. Nah, maka Al-Quran menyebutkan hampir aja langit itu tak pecah, jatuh. Bumi tak belah, kemudian gunung tak hancurkan karena kamu tuh mengucapkan kayak gitu. Nah, itu ancaman Allah. Makanya dengan kita ini dari Indonesia bencana kok mesti di akhir tahun itu, kok pilih salah satu dari ini bu sebabnya. Nih, jani orang Nasrani ini pun enten sebelum Nabi Muhammad datang. Dan akan terus ada sampai hari kiamat, dan mereka akan berhenti dengan iman itu ketika Isa Al-Masih turun berpegangan pada dua sayap malaikat di Damaskus sana, di satu masjid yang bermenara putih kan, kalau ikuti hadisnya. Berarti orang Nasrani dari dulu sampai hari kiamat itu ada, omongan itu nggak akan terus ada. Nah, makanya jadi sing mari bencana ruwet niku jane wong Islam ini loh yang sudah benar keyakinannya Islam, tapi ngapain pakai ngomong kayak gitu? Bahkan sekitar 1 tahunan yang lalu itu enten di satu kajian di daerah Karanganyar, bahwa bapak itu tanglet, Mas, apa Mas? Kenapa Pak? Bukankah mengucapkan selamat Natal itu ada di dalam Al-Quran? Kenapa gitu Pak? Mula kok tak cek urip dari ngati nemoni, sing pun diayati. Bapak itu mengatakan, itu loh Mas, salamun alayya yawma wulidu. Terus apa nih? Oh niku salamun alayya yawma wulidu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam keselamatan buat aku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika dibangkitkan dalam keadaan hidup. Itu nggih. Kalau nanti ningali kok enten kok ulama niku sanjang niku, berarti kan ucapan selamat Natal ulama sinten ya Pak. Mboten nyatok niku ayate. Oh nggih. Pak, niku sanes ayat ucapan selamat Natal. Nek selamat Natal niki piyaine namine Isa Al-Masih. Datang orang ngomong selamat ya. Nah, ayat itu ini beliau sendiri yang mengatakan salamun alayya, salam keselamatan buat aku. Ngomong kewai dewi. Tentang apa? Yauma salamun alaihi yauma wulidu, yaitu tentang hari di mana aku dilahirkan. Berarti lahir dengan selamat. Dia sedang menceritakan dirinya. Aku ki lahir selamat. Mbok orang duwe bojo dipilih oleh Allah untuk mengandungku. Aku selamat lahir. Karena zaman dulu niku ada perempuan hamil tidak punya suami, nah itu guyo-guyo. Nah, itu selamat aku enggak diguyo-guyo. Nggak difitnah iya, cuma nggak ada yang sifatnya fisik itu nggak ada. Aku lahir selamat. Kemudian aku mati wafat juga selamat. Selamat gimana? Mereka meyakini kan disalib. Tapi kita wama qataluhu wama salabuhu walakin subhanallah, nggak pernah tersalib, nggak pernah terbunuh, tapi diserupakan. Nanti dalam ayat yang lain bal rafa'ahu ilaihi, diangkat ke atas. Selamat berarti. Karena mereka meyakini dia mati, bahkan matinya dikorbankan oleh bapaknya sebagai anak yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Niki nek tenan itu tidak masuk logika ya. Jangan punya anak tunggal mateni di menebus tanggane gitu, ora mungkin gitu. Kita Raja Solomon pilih rebutan daripada berkorban untuk masyarakat yang damai, pilih rebutan gitu. Itu yang paling masuk akal, tapi nek ini dikorban tidak mungkin. Belum lagi nek ngomongin dalil, nanti di atas tiang salib itu dia yang dia akui sebagai Tuhan itu mengatakan Eli lima sabbahtani. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Berarti kan daerah terima nek disalib. Mau terima kan alhamdulillah aku disalib bisa menebus kalian semua. Kan kudune ngoten. Enggak, dia mencari yang lain untuk membantu dia selamat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Wa anna dina qaulun wa amalun. Dia adalah ya, iman itu adalah ucapan dan amal. Wa dzalika liqaulihi lillah,
Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kanthi ikhlas, hunafa, yang lurus, wa yuqimus shalah, mukhlisin itu berarti dalam hati. Kemudian wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yutuz zakah, berarti ini amal perbuatan, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Dan dalam konteks yuqimus shalah itu juga ada ucapan gitu, bukan obah tok, tapi ada ucapannya Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar akidah yang benar itu insya Allah kita akan mudah mengidentifikasi orang-orang yang salah dalam menyampaikan. Ini mungkin jaminan ini 5:30. Oh iya, siap. Soalnya salah ada betul betul. Wa ma umiru, Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itu poin yang pertama tentang iman, ya. Terus orang yang tadi saya contohkan, dia mengimani dalam hati ini nggak mau melafalkan itu, dia nggak pernah jadi orang Islam, kafir. Nanti ada orang yang melafalkan aku ini Islam, iman, tapi hatinya wanyel sama Islam sama kaum muslimin. Nah, itu namanya munafik. Ini naik zaman dulu contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, saat ini contoh yang hidup, ya, semoga Allah beri kesempatan dia untuk bertobat. Ini namanya Abu Janda Permadi Arya. Mulai dengan tinggali akun medsosnya itu isinya pokoknya selenco wong liya belo Islam, dia adalah Islam, sampai dia bersumpah demi Allah saya tidak akan pernah membela orang Palestina selama di Indonesia masih ada teroris syariah. Terus sakarmu, yang penting wis dadi napa, dadi komisaris. Bapak Ibu dirahmati Allah, akidah yang kedua atau poin yang kedua yang disepakati oleh 1000 lebih ulama, wa annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Yang namanya Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Dan ini kalau dari sisi kelompoknya itu zaman dulu namanya Mu'tazilah. Orang yang mengatakan Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Nah, nanti berkonsekuensi kalau Quran itu dikatakan makhluk, makhluk itu kayak kita, niku berpotensi bisa salah, bisa keliru, sehingga tidak direvisi. Dan kalimat ini saya dapati di dalam kitab Aqidah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian kitab Aqidah Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Aqidah Imam Humaid enten. Makanya tadi saya di depan saya sampaikan sebenarnya kalimatnya itu sama. Tinggal nanti makin ke belakang, makin ke bawah, makin ulama terakhir ini tambah tebel karena kelompok sesatnya itu tambah buahnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Quran itu harus dipahami sebagai kalamullah, firman Allah, yang mana ketika Allah sudah berfirman, maka di situ tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Nah, orang sekarang mengadopsi pemikiran Mu'tazilah, mereka nggak berani pakai nama Mu'tazilah karena ulama atau kaum muslimin sudah, telinganya sudah refleks. Ini kelompoknya misal jenenge Mu'tazilah Indonesia, jamaah Mu'tazilah Indonesia misalnya, itu langsung wajib dengan kelompok sesat. Makanya namanya berubah, Mu'tazilah, jaringan Islam liberal atau yang semisal dengan itulah. Jadi dia berusaha untuk meliberalisasi agama. Jadi agama yang dia sudah punya tata nilai baku, itu diprotoli, biar coroni, dipas-paski karo pesanan yang memesan. Kalau paling contoh misal yang terkenal itu dengan kata-kata as-sholah, sholat itu artinya doa atau mengingat. Jadi kamu sudah ingat ada
adanya Allah atau kamu sudah berdoa kepada Allah, kamu tuh sudah sholat. Itu enten orang-orang kayak gitu. Terus ada lagi yang namanya jilbab, itu bukan menjilbabi badan atau fisik gitu, tapi menjilbabi hati gitu. Sampai digaweke kitab tafsirnya namanya tafsir Al-Misbah gitu. Ditulis dan menipu sampai diaplikasikan sama putranya, anaknya yang kesayangannya yang gak jilbaban sampai gede gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari orang-orang yang tadi itu meyakini bahwasanya Quran itu bukan kalamullah. Tapi kita, Quran itu kalamullah, suci, tidak salah, tidak kurang. Kok kemudian dalam pembacaan kita tidak paham, bukan Qurannya salah, kitanya yang mungkin nalar logika kita itu belum nyampe. Makanya di dalam Al-Quran berkali-kali Allah sebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nek tidak tahu, tanyalah pada ahli ilmu. Ahli dzikir di sini bukan ahli wirid ngoten boten, tapi ahli ilmu. Nah, kalau Mas, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan ad-dzikra, ad-dzikra itu Al-Quran, dan kami yang akan menjaga ad-dzikra itu. Sehingga ketika disebut ahli dzikir berarti ahli Quran, orang yang paham isinya Quran. Dan ini kalau ngomongkan orang paham isinya Quran, itu ya enggak kemudian ketemunya satu orang, boten, bisa beberapa orang. Ketika jenengan ketemu dengan si A, bertanya tentang masalah jenengan, dia nggak paham, bukan berarti dia nggak benar agamanya, bukan. Mungkin ilmunya kurang, sehingga jenengan harus mencari pada yang lain. Jangan berhenti di situ. Sehingga nanti ada seorang wanita non muslim, awalnya yang muslim, dia merasa 30 tahun sholat itu menurut perasaan dia, kok kayaknya sholat itu nggak kayak Nabi, orang tuh nggak kayak aku, menurut perasaan dia. Soalnya di dalam sholat enten sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Berarti aku 30 tahun itu nggak kayak Nabi, orang tuh nggak kayak aku, menurut perasaan dia. Dia tanyakan kepada gurunya. Delalah di video itu yang saya tonton itu, dia mengatakan guru saya seorang Habib, bahasa dia. Lalu Habib itu tak tanya, Habib, menurutku kok aku sholat itu 30 tahun untuk pakai Nabi, orang itu gak kayak aku. Delalah Habibnya yang ditanglet ini, yo jawabannya yo gak sesuai jawabannya. Terus orang usah pakai takok diimani wahi. Padahal sebenarnya kalau dijawab dengan ilmu kan, kita sholat kan tidak cuma mendoakan Nabi, kita doakan diri kita sendiri. Dari mulai iftitah Allahumma ba'id baini wa baina atau ya kama ba'da dan seterusnya. Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim gitu. Kemudian nanti duduk di antara dua sujud, Robbi firli itu yang pendek. Terus mungkin pas sujud dengan bisa berdoa untuk diri sendiri. Pas tasahud, ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, salam keselamatan buat kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga pada hamba-hamba yang sholih, kan buat kita. Terus nanti saat jenengan salam, jenengan tambahi doa tambahan jenengan khusus buat jenengan min ansal. Jadi setelah innaka hamidum majid, minta perlindungan dari 4 hal, jenengan ada hutang banyak gitu kan, jenengan boleh berdoa sebagaimana Nabi contohkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrum. Ya Allah, aku minta lindung dari minal ma'sami wal maghrum, dari dosa dan dari terlilit utang. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan aku minta lindung dari terlilit utang dan kemudian dikalahkan oleh orang gitu. Banyak kan? Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini deh. Jadi Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk itu kelompoknya dengan nama Mu'tazilah insya Allah sudah tidak ada. Tapi duplikasinya banyak. Dan ini di kampus-kampus Islam Indonesia itu sering muncul.
Jadi profesor fulan bikin jurnal, jurnalnya publis di satu kedua, isinya kita apik tapi ya nggak tepat. Misal contoh, saya lupa nama profesor Sahilun apa sih, jadi dia nulis ini bahwasannya eksklusivisme dalam agama itu berbahaya karena akan melahirkan terorisme. Karena orang yang sudah merasa paling benar, dia akan menganggap yang lain salah. Sampai situ ya dia sudah mendapatkan poin untuk perhatian dari pembaca. Nah, sehingga menurut dia seorang yang beragama itu tidak perlu menganggap paling benar, karena akan berpotensi menyalahkan yang lain, kemudian menganiaya yang lain. Nah, sampai situ Bapak Ibu dan Allah, itu sudah nggak benar. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan tentang akidah, tentang iman kita ini, inna dina indahullah Islam, agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah ya cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam ya tidak akan diterima. Itu akidah kita. Tapi apakah akidah kita itu kemudian melahirkan atau mengharuskan kita menganiaya orang non muslim? Ya enggak. Buktinya kalau kita belajar dengan benar, Nabi mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad di negeri yang damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Makanya kalau ada orang Islam saking nyelai sama orang Kristen, kok gerejone dibakar di Indonesia, nah itu tidak boleh dalam agama. Terus mereka ibadah di Kalimantan, tidak boleh dalam agama. Makanya Bapak Ibu dan Allah, dia mendapatkan oknum dalam Islam atau orang Islam yang tidak mengaplikasikan Islam dengan benar, tapi kemudian dia merumuskan kaidah sendiri yang bertentangan dengan akidah yang benar. Makanya dia dalam posisi seperti orang-orang Mu'tazilah, sesuatu yang sudah benar jangan dipredel. Makanya Bapak Ibu dan Allah, beliau Imam Bukhari mengutip firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-A'raf ayat 54, disebutkan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam dalam 6 masa summastawa 'alal ars. Kemudian Allah beristiwa di atas ars. Yuksil lailan nahar, dan Allah menutup malam kepada siang. Yatlubuhu hasisa, dan semua itu diikuti dengan cepat, dilakukan dengan cepat. Artinya begitu sudah terbit pagi, nanti tahu-tahu sudah sore lagi, sore sudah tahu-tahu pagi lagi. Wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri, dan matahari, bulan dan bintang semua tunduk kepadanya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya dialah yang menciptakan langit dan bumi dan semuanya. Maka semua selain Allah itu makhluk, tapi ketika kembali kepada dirinya yaitu kalamullah, firman Allah, maka itu bukan makhluk, itu bagian dari Allah yang kemudian tertulis dalam mushaf. Maka sehingga ketika jenengan berpegang pada Al-Quran, Nabi SAW mengatakan apa? Taraktu fikum amroini, tak tinggalkan 2 perkara, lan tadillu ma tamassaktum bima abadan. Kalau kamu pegang selamanya tidak akan sesat. Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan Sunnah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dan kalimat ini di kitab-kitab akidah yang lain ada. Makanya kalau ada muncul orang-orang belakangan yang mengatakan dengan kalimat-kalimat yang jelek yang saya contohkan tadi, maka itu jelas orang yang salah. Kemudian beliau mengatakan, qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail, berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, qala Abu Uyainah, telah berkata Sufyan ibnu Uyainah, qala ibnu Uyainah, fabayyana Allahul khalqa minal amri liqauli, maka Allah mengabarkan atau menjelaskan tentang penciptaan dan
perintahnya sebagaimana firman-Nya, ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah kepunyaan Allah di situ adalah penciptaan dan perintah. Penciptaan ini yang kemudian melahirkan makhluk. Nah, perintah ini adalah firman Nabi yang melahirkan kalamullah. Sehingga ada makhluk, ada kalamullah. Ini yang dipahami oleh para ulama. Tabarakallahu rabbul alamin, Maha suci Allah Rabb semesta alam. Maha suci Allah atas ucapan-ucapan yang keliru tentang Allah, yang mengatakan kalau Al-Quran itu bukan kalamullah. Dan ini ketoknya sepele, Pak, ketoknya sepele. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menganggap ini berat. Kenapa? Karena pada waktu itu 3 kali ganti penguasa. Mereka semua berakidah Mu'tazilah. Dan mereka punya keputusan semua warga masyarakat, dari masyarakat jelata sampai ulamanya, harus mengucapkan itu, harus mengikrarkan itu. Kalau naik orang LDI harus mengulangi syahadatnya. Sampai imamnya punya gelar pengesah keislaman di Indonesia. Nyebut merek toh Mas Gus Ben toh. Kadang nek boten dicetakin dengan ora paham sing dimaksud. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memerintahkan para ulamanya sampai rakyat jelatanya untuk mengikrarkan kalau Quran itu makhluk. Dan kalau tidak mau dipenjara, sudah dipenjara disiksa. Dan disitulah Imam Ahmad bin Hambal menjadi orang terakhir atau golongan atau gelombang terakhir yang menjadi titik balik buat masyarakat kaum muslimin pada waktu itu. Nek beliau ngucap, sing liyane menyerah. Tapi kalau beliau enggak, yang lain akan bertahan dan bersabar. 3 kali ganti penguasa, dipenjara, disiksa habis-habisan. Dan di akhir-akhir masa penjara beliau itu, datang sebagian murid beliau untuk minta fatwa. Syekh, kasih fatwa pada kami tentang bolehnya memberontak pada penguasa. Karena ini penguasanya enggak cuma sudah boleh mengenai dosa. Sebagian kita us kafir tidak harus benar. Tapi apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal meyakini kesalahan khalifah itu bukan dari dirinya tapi penasihatnya. Karena berapa kali itu setelah disiksa sudah tele-tele itu dikeluarkan untuk diajak debat, diajak diskusi sama penasihat-penasihatnya. Jadi beliau mengidentifikasi kesalahan penguasa itu bukan pada penguasanya, tapi pada penasihatnya. Nah, beliau kemudian mengatakan dengan perkataan yang dinukil dari dari seorang ulama yang lain. Beliau mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajabatun la da'utuhu lis-sultan." Kalau aku punya doa yang mustajab, dari muridnya minta fatwa untuk jihad memberontak pada penguasa karena penguasanya sudah berakidah sesat. Tapi Imam Ahmad menjawab, kalau aku punya doa, yang doa itu tak ucapkan itu kabul makbul, maka aku akan mendoakan penguasa. Kalau gampangnya yang ojo merasa memeluk tunggal gitu. Sudah 3 kali penguasa, ganti presiden, 3 kali ganti khalifah, itu beliau disiksa gara-gara keyakinan. Akhirnya apa? Khalifah yang keempat itu kembali kepada Ahlus Sunnah. Beliau dibebaskan. Dan gak lama dari pembebasan itu beliau meninggal dan diiringi oleh ratusan ribu kaum muslimin pada waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya ada penciptaan dan ada perintah. Nah, penciptaan ini makhluk tadi, bumi, bulan, kemudian langit, matahari, bintang, manusia, jin, malaikat, itu semua makhluk, tanduran, tanaman. Tapi begitu udah ngomongkan Quran, maka di sini yang lain yaitu al-amr. Maka di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akidah yang ketiga, beliau mengatakan yang disepakati oleh 1000 lebih ulama, wa annal khaira wasyarra bi qadarin, bahwasanya mereka semua sepakat adanya takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi ulama-ulama itu tidak ada yang mengingkari adanya takdir. Muncul orang sekarang nggak percaya sama takdir, sampai akhirnya muncul kalimat, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil.
Ya itu bisa benar bisa salah. Tapi nek itu menjadi harus, katanya wong nek usaha ini gigi mesti berhasil, nah itulah menjadi salah. Kenapa? Karena dalam proses berusaha ya tergantung Allah. Allah kalau mengizinkan berhasil, ya berarti berhasil. Kalau mengizinkan tidak berhasil, berarti ya gagal. Kenapa ada orang yang sudah tinggi kok gagal? Banyak lah. Sudah sekolah tinggi sampai doktor misalnya itu, pengennya jadi apa atau jadinya yang lain ada. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau kemudian mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala Quran surat apa ini? Tidak dicantumkan nama suratnya. Quran surat Al-Falaq, kemudian ada juga Quran surat As-Saffat, kemudian ada juga surat Al-Qamar. Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Nah, berarti Allah ciptakan yang jelek, min syarri ma khalaq. Wa liqoulihi, dan kemudian firman Allah yang lain pada Quran surat As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Berarti dalam iman kepada takdir, kita juga harus mengimani bahwasanya Allah juga menciptakan apa yang kita perbuat. Jadi ada baik, ada buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan jalan fujur, jalan kejelekan, wa taqwaha, dan jalan takwa. Tinggal manusia itu mau milih yang mana. Kemudian Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu berdasarkan qadarnya, ada ukurannya, sudah ditakdirkan. Makanya kalau orang berusaha gagal, ya takdirnya gagal. Orang berusaha kok berhasil, takdirnya berhasil. Sehingga nanti hikmah dari memahami takdir atau mempelajari atau mengimani tentang takdir, yaitu likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar engkau kalau berhasil tidak sombong, kalau gagal tidak putus asa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih ada yang lainnya, mungkin kita sambung bulan depan, insya Allah. Ini tidak ada, insya Allah langsung ditutup. Iya. Mobilnya mengatakan yang bisa saya sampaikan, ditunggu dong betul. Ngobrol. Mobilnya mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Moga kita tutup dengan doa, panjang aminkan, sekadar mawon, mudah-mudahan apa yang kita lakukan yaitu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta